Kebanyakan manusia menghabiskan hidup mereka mengejar hal-hal yang salah. Mereka berlomba mengumpulkan harta, menumpuk gelar, dan memamerkan kemewahan yang sesungguhnya kosong makna. Sementara itu, orang-orang dengan tingkat spiritual tinggi justru menganggap berharga hal-hal yang oleh kebanyakan orang dianggap remeh, bahkan diabaikan. Inilah yang membedakan mereka dari manusia kebanyakan yang terjebak dalam permainan dunia yang tidak pernah berakhir. Perbedaan ini bukan sekadar soal selera atau preferensi hidup. Ini adalah perbedaan fundamental dalam memahami apa yang benar-benar bernilai dalam kehidupan manusia. Mereka yang telah mencapai kedewasaan spiritual paham betul bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang bisa dilihat mata, melainkan pada apa yang dirasakan jiwa. Mereka tidak tertipu oleh gemerlap dunia yang menyilaukan namun memabukkan. Yang tragis, masyarakat modern malah menganggap orang-orang spiritual ini sebagai kelompok yang ketinggalan zaman atau tidak realistis. Padahal, merekalah yang sesungguhnya memahami realitas kehidupan dengan sebenar-benarnya. Video ini akan membongkar 8 hal yang mereka anggap paling berharga, yang mungkin akan mengejutkanmu karena begitu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Pertama, waktu kesendirian untuk merenung. Bagi kebanyakan orang, kesendirian adalah hantu yang menakutkan. Mereka takut berhadapan dengan diri sendiri, takut menghadapi kekosongan, takut mendengar suara hati yang selama ini mereka bungkam dengan kebisingan dunia. Makanya mereka selalu mencari kesibukan, selalu mencari keramaian, selalu mencari distraksi, agar tidak perlu berhadapan dengan kenyataan diri mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, orang dengan spiritual tinggi justru menganggap waktu kesendirian sebagai harta yang paling berharga. Mereka paham bahwa dalam kesunyian itulah jiwa berbicara dengan jujur. Dalam kesendirian itulah mereka bisa mendengar bisikan nurani yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia. Mereka tidak lari dari kesendirian, justru mereka mencarinya dengan sengaja. Waktu merenung bagi mereka bukan waktu yang sia-sia atau tidak produktif. Justru inilah waktu paling produktif dalam hidup mereka. Di saat-saat seperti inilah mereka melakukan evaluasi diri, merencanakan langkah-langkah hidup yang lebih bermakna, dan menyelaraskan kembali jiwa mereka dengan tujuan hidup yang sejati. Tanpa waktu merenung, hidup hanya akan menjadi rutinitas kosong tanpa arah. Ironisnya, di zaman yang serba terhubung ini, kesendirian menjadi barang mewah yang sulit didapat. Orang-orang yang sangat spiritual bahkan rela mengorbankan berbagai kesempatan sosial atau acara hiburan demi mendapatkan waktu berkualitas bersama diri sendiri. Mereka tahu bahwa tanpa mengenal diri sendiri dengan baik, mustahil seseorang bisa hidup dengan benar. Kedua, kesempatan untuk berbuat baik tanpa pamrih. Kebanyakan orang berbuat baik karena ada agenda tersembunyi. Mereka membantu orang lain karena mengharapkan balasan, karena ingin dilihat orang, atau karena ingin membangun reputasi. Kebaikan mereka bersyarat, terikat dengan kepentingan pribadi yang kalau dicermati sebenarnya egois. Ini bukan kebaikan sejati, melainkan investasi berkedok kebajikan. Orang dengan spiritual tinggi memandang kesempatan berbuat baik tanpa pamrih sebagai anugerah yang luar biasa berharga. Mereka paham bahwa kebaikan sejati hanya terjadi ketika tidak ada motif tersembunyi, tidak ada harapan balasan, bahkan tidak ada keinginan untuk diketahui orang lain. Kebaikan yang murni adalah kebaikan yang dilakukan dalam diam, tanpa pengakuan, tanpa pujian, dan hanya disaksikan Tuhan. Bagi mereka, setiap kesempatan untuk meringankan beban orang lain adalah berkah yang tidak ternilai. Mereka tidak memilih-milih siapa yang akan mereka bantu, berdasarkan status sosial atau kemampuan orang tersebut membalas budi. Yang miskin atau yang kaya, yang dikenal atau yang asing, semuanya sama di mata mereka. Yang penting adalah ada sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Yang lebih mengagumkan lagi, mereka justru merasa berhutang budi kepada orang yang telah mereka bantu. Mereka menganggap bahwa orang tersebutlah yang telah memberikan mereka kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk membersihkan jiwa, kesempatan untuk menambah nilai spiritual dalam hidup mereka. Perspektif ini terbalik total dari cara berpikir manusia pada umumnya. Ketiga,
ilmu yang bisa diamalkan untuk kebaikan. Di zaman ini banyak orang mengejar ilmu untuk pamer, untuk mendapat gelar, untuk menaikkan status sosial. Universitas menjadi pabrik ijazah, bukan tempat mencari kebijaksanaan. Ilmu dijadikan komoditas yang diperjualbelikan, bukan amanah yang harus disebarkan. Akibatnya, banyak orang yang pintar secara akademis, tetapi bodoh secara spiritual dan moral. Orang dengan spiritual tinggi menganggap ilmu yang bisa diamalkan untuk kebaikan sebagai harta yang paling berharga. Mereka tidak tertarik dengan ilmu yang hanya untuk dipamerkan atau untuk menunjukkan superioritas intelektual. Yang mereka cari adalah ilmu yang bisa membuat hidup mereka dan hidup orang lain menjadi lebih baik, lebih bermakna, lebih bermanfaat. Mereka faham betul bahwa ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Percuma seseorang hafal ribuan teori kalau tidak bisa mengaplikasikannya untuk kebaikan. Percuma seseorang bergelar tinggi kalau ilmunya tidak membawa dampak positif bagi kehidupan. Ilmu sejati adalah ilmu yang bisa mengubah perilaku, mengubah karakter, mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Bagi mereka, setiap kali berhasil mengamalkan ilmu untuk membantu orang lain, untuk menyelesaikan masalah, atau untuk menciptakan kebaikan, itu adalah momen yang sangat berharga. Mereka tidak mengukur kesuksesan dari seberapa banyak ilmu yang mereka kuasai, tetapi dari seberapa banyak ilmu yang berhasil mereka wujudkan dalam bentuk amal nyata. Inilah yang membedakan cendekiawan sejati dari sekedar tukang hafal teori. 4. Hubungan yang tulus dengan sesama. Zaman sekarang, hubungan antar manusia penuh dengan kepalsuan dan kepentingan. Orang berteman karena ada maunya. Orang baik kepada orang lain karena ada yang ingin dicapai. Media sosial malah memperparah keadaan dengan menciptakan ilusi kedekatan yang sebenarnya dangkal. Semua orang berlomba menunjukkan betapa banyak teman mereka, padahal sebagian besar adalah teman palsu. Orang dengan spiritual tinggi sangat menghargai hubungan yang tulus, meskipun jumlahnya sedikit. Mereka lebih memilih punya satu teman sejati daripada 1000 teman palsu. Mereka paham bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Hubungan yang tulus adalah hubungan yang tidak didasari kepentingan material, tetapi didasari rasa saling menghargai dan mengasihi sebagai sesama manusia. Dalam hubungan yang tulus, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau dimanfaatkan. Mereka bisa berbagi suka dan duka dengan jujur, bisa saling mengingatkan ketika salah, bisa saling mendukung dalam kebaikan. Hubungan seperti ini adalah oasis di tengah gurun kehidupan modern yang gersang dari ketulusan. Yang membuat hubungan ini begitu berharga adalah karena langka dan sulit ditemukan. Di tengah masyarakat yang individualistis dan materialistis, menemukan orang yang benar-benar tulus adalah seperti menemukan berlian di tengah miliaran kerikil. Makanya orang-orang spiritual sangat menjaga hubungan-hubungan tulus ini. Mereka rawat dengan hati-hati dan mereka hargai dengan sepenuh jiwa. Kelima, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kebanyakan orang tidak suka dikritik, tidak suka dibilang salah, tidak suka mengakui kelemahan. Ego mereka terlalu besar untuk menerima kenyataan bahwa mereka tidak sempurna. Akibatnya, mereka tidak pernah berkembang, terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama, dan hidup dalam ilusi bahwa mereka sudah cukup baik. Orang dengan spiritual tinggi memandang setiap kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai anugerah yang sangat berharga. Mereka tidak tersinggung ketika dikritik, tidak marah ketika kesalahan mereka diungkap. Sebaliknya, mereka berterima kasih kepada siapa saja yang mau repot-repot mengingatkan kelemahan mereka. Bagi mereka, kritik yang membangun adalah hadiah yang tidak ternilai. Mereka paham bahwa manusia diciptakan tidak sempurna dan kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan bahwa menganggap diri tidak pernah salah adalah kebodohan yang fatal. Mereka terus memperbaiki diri bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari diri mereka yang kemarin. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Setiap kegagalan adalah tangga menuju kesuksesan yang sejati. Yang membuat mereka berbeda adalah sikap rendah hati dalam menghadapi kelemahan diri. Mereka tidak malu mengakui bahwa mereka masih banyak kekurangan.
Mereka tidak gengsi untuk belajar dari orang yang lebih muda atau yang status sosialnya lebih rendah. Bagi mereka, siapa saja bisa menjadi guru asalkan mereka mau belajar dengan hati yang terbuka dan ego yang disingkirkan. 6. Waktu untuk beribadah dan berdoa. Di zaman yang serba cepat ini, orang merasa tidak punya waktu untuk hal-hal spiritual. Mereka sibuk mengejar target pekerjaan, sibuk mengurusi urusan duniawi, sibuk dengan aktivitas yang katanya produktif. Ibadah dianggap membuang-buang waktu, berdoa dianggap kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka lupa bahwa jiwa juga butuh makan, dan makanan jiwa adalah hubungan dengan Sang Pencipta. Bagi orang dengan spiritual tinggi, waktu untuk beribadah dan berdoa adalah waktu paling berharga dalam hidup mereka. Ini bukan sekadar rutinitas atau kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan jiwa yang tidak bisa ditawar-tawar. Seperti tubuh butuh makan untuk bertahan hidup, jiwa butuh hubungan dengan Sang Pencipta untuk tetap sehat dan kuat menghadapi badai kehidupan. Dalam ibadah dan doa, mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa didapat dari hal lain manapun. Di sana mereka bisa melepaskan semua beban, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua masalah. Mereka bisa kembali kepada kodrat mereka sebagai hamba yang lemah dan butuh pertolongan. Ini adalah momen di mana ego ditendang keluar dan jiwa dibersihkan dari kotoran-kotoran duniawi. Yang tragis, banyak orang yang mengaku beragama tetapi menganggap ibadah sebagai beban. Mereka ibadah karena terpaksa, bukan karena rindu kepada Sang Pencipta. Mereka berdoa ketika ingin menuntut sesuatu dari Tuhan, bukan karena kebutuhan jiwa. Sementara orang-orang spiritual sejati justru tidak bisa hidup tanpa momen-momen sakral ini. Bagi mereka, sehari tanpa ibadah dan berdoa adalah sehari yang hampa dan tidak ada gunanya. Ketujuh, pengalaman yang mengajarkan hikmah. Kebanyakan manusia modern selalu menghindari penderitaan, selalu mencari jalan yang mudah, selalu ingin hidupnya mulus tanpa hambatan. Mereka menganggap kesulitan sebagai kutukan, masalah sebagai bencana, dan penderitaan sebagai hal yang harus dihindari dengan segala cara. Akibatnya, mereka tidak pernah belajar dari pengalaman sulit dan terus-terusan rapuh ketika menghadapi cobaan. Orang dengan spiritual tinggi justru menganggap pengalaman sulit yang mengajarkan hikmah sebagai harta yang sangat berharga. Mereka paham bahwa berlian terbentuk karena tekanan yang luar biasa. Emas murni diperoleh melalui proses peleburan yang panas. Begitu juga dengan karakter manusia, hanya bisa dibentuk melalui ujian dan cobaan yang tidak mudah. Setiap kali mereka berhasil melewati masa sulit, mereka tidak hanya lega, tetapi juga bersyukur. Mereka sadar bahwa pengalaman itu telah mengajarkan mereka sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari buku atau ceramah manapun. Pengalaman sulit mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, empati kepada sesama yang menderita, dan yang paling penting, ketergantungan kepada Tuhan. Makanya mereka tidak pernah mengeluh berlebihan ketika menghadapi cobaan. Mereka tidak bertanya, "Mengapa saya?" tetapi bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Mereka tidak menyalahkan orang lain atau keadaan, tetapi introspeksi diri dan mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Sikap ini membuat mereka semakin kuat dan bijak seiring berjalannya waktu. 8. Kesempatan untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Kebanyakan orang hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga mereka. Paling jauh, mereka peduli kepada lingkaran pertemanan yang kecil. Selebihnya, mereka tidak merasa bertanggung jawab terhadap penderitaan atau kebahagiaan orang lain. Mereka hidup dalam gelembung kecil yang nyaman, tidak mau repot dengan urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang dengan spiritual tinggi menganggap kesempatan untuk memberi manfaat kepada banyak orang sebagai anugerah yang luar biasa berharga. Mereka paham bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari keberadaan mereka, semakin tinggi nilai hidup mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak puas hanya dengan berbuat baik kepada 1-2 orang saja. Yang mereka cari adalah cara untuk memberikan dampak positif yang lebih luas, lebih dalam, lebih berkelanjutan.
Mungkin melalui tulisan yang menginspirasi, melalui usaha yang memberdayakan banyak orang, melalui ilmu yang mereka ajarkan, atau melalui teladan hidup yang bisa dicontoh orang lain. Bagi mereka, tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa hidup mereka telah membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada melihat dampak positif dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hidup untuk mengumpulkan harta atau mencari kesenangan pribadi, tetapi untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Inilah yang membuat hidup mereka agung dan penuh makna. 8 hal yang dianggap berharga oleh orang-orang spiritual ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sepele bagi sebagian orang. Tetapi disinilah letak kebijaksanaan mereka. Mereka tidak tertipu oleh gemerlap dunia yang menyilaukan mata, tetapi menipu jiwa. Mereka tahu persis apa yang benar-benar bernilai dalam kehidupan ini. Dan ironisnya, justru dengan mengejar hal-hal yang dianggap tidak berharga oleh dunia inilah, mereka menemukan kekayaan sejati yang tidak akan pernah hilang.